Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sore hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, hari yang ke-27. Nggih, leres nggih, 27 nggih. Semoga seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan di sisa hari yang tinggal 2 hari ini, Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kesemangat untuk kita semuanya agar kita bisa maksimal menjadi atau mengakhiri setiap ibadah-ibadah kita, terutama di Ramadan ini dengan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, yang kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, memberikan keteladanan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menapaki jalan yang lurus dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam jalan ini hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita, salah satunya adalah tentang puasa ini yang di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Di akhir penghujung ayat itu Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Harapannya ketika kita menjalani proses perjalanan ibadah Ramadan ini, akhirnya itu adalah menjadi pribadi yang baik, yang kalau Al-Quran menyebutnya sebagai pribadi yang bertakwa. Salah satu tanda-tanda takwa itu Rasulullah SAW menyampaikan adalah orang yang memiliki kecerdasan sosial. Nah, kalau zaman Rasulullah mungkin gak ono istilah kecerdasan sosial, gak ada. Tapi kalau istilah sekarang mungkin arahnya menjadi kecerdasan sosial. Orang yang memiliki empati, yang memiliki rasa, sehingga hatinya ada kekuatan untuk bisa saling berbagi, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, man aftara sha'iman falahu ajru sha'im wala yanqusu min ajri sha'imin syai'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, atau memberikan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian di dalam sebuah riwayat yang lain, an Anasin qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqah afdal, qala sadaqatun fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekahmu di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua riwayat ini kita bisa mengambil hikmah tentang satu sisi orang yang memberikan
berbuka puasa bagi orang yang berpuasa yang pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa. Kalau disampaikan pada hari ini yang tinggal 2 hari, ya berarti 2 hari ini monggo berlomba-lomba. Nah, kalau disampaikan sejak awal, insya Allah sudah terbiasa dengan itu semuanya. Maka di sini pula kemudian dalam riwayat yang kedua, ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah yang paling afdal, paling mulia, itu adalah sedekah yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi ada informasi tentang lahan kapling, ya. Monggo. Kapling akhirat bukan kapling dunia. Kalau kita memberikan atau mencari kapling akhirat, insya Allah keberkahan kapling dunia akan kita dapatkan. Dari sini kita bisa mengambil ibrah, tentu ketika kita mengaitkan puasa ini dengan kepedulian sosial, puasa ini dengan kepekaan sosial, tentu orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan dahaga sepanjang pagi hingga terbenam matahari. Apalagi ketika kita sedang siang-siang pada saat panas, kita betul-betul terasa sekali ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita menunggu waktu untuk berbuka puasa. Maka di sana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua adalah ketika kita bisa merasakan bagaimana orang yang tidak makan. Kita hanya membandingkan kalaulah kita kemudian berpuasa menahan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mungkin ketika beduk maghrib sudah berkumandang, di sekeliling kita sudah ada makanan. Tetapi tidakkah kemudian kita membayangkan orang-orang yang dalam ekonominya keterbatasan, sehingga ketika dia mengais rezekinya pun dia dapatkan dari tempat-tempat yang memang tidak layak untuk dimakan. Maka bagaimana kemudian kita ketika kita sudah menahan lapar dan dahaga kita sejak pagi sampai kemudian terbenamnya matahari, kemudian kita bisa bersantap, menikmati menu-menu yang sudah disiapkan, tidakkah kemudian kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Bersusah payahnya kita menahan lapar, menahan dahaga, bersabar untuk datangnya azan maghrib, maka semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Akankah kemudian saat berduk atau azan maghrib itu berkumandang kemudian kita tidak sempat untuk berdoa kepada Allah karena menu sudah di depan mata kita? Banyak yang kadang-kadang ketika menu itu sudah di hadapan kita, lupa waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Lah siapa yang mereka di sana dengan rizki yang pas-pasan bahkan kemudian kurang, mungkin berbuka puasanya hanya sekedar minum segelas air putih, hanya segelas air manis dan lain sebagainya, tidak bisa menikmati menu-menu pilihan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya tentang makna bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan solidaritas kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita tidaklah mampu menghantarkan kita kepada akhirat kecuali kita menyalurkan pada wilayah-wilayah yang memang di sana nanti akan menghantarkan kita untuk menemani kita di akhirat kelak. Maka ada pintu sedekah, maka ada pintu sedekah, maka ada pintu zakat, maka ada pintu ibadah-ibadah yang lain yang di sana akan menghantarkan kita dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Yang pertama, ketika kita merasakan lapar, maka hakikatnya rasa lapar, rasa dahaga itu menjadi pembelajaran bagi kita semuanya tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang pada saat kita berbuka kita masih bisa memilih menu-menu di sekeliling kita. Yang kedua, ketika di sana ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi dengan bersedekah, maka kata Rasulullah di dalam riwayat Tirmidzi tadi, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan pada saat Ramadan. Maka tinggal 2 hari ini, mari kita berlomba-lomba. Mari kita mengakhiri Ramadan ini dengan sebuah sedekah infak yang fenomenal, yang nanti berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah mensedekahkan, menginfakkan apa yang kita miliki di jalan Allah, kemudian karena panitia mengumumkan si A, si B sekian, sampai kemudian tidak ada keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan infakku ternyata yang paling besar, infakku ternyata yang paling banyak dan lain sebagainya. Maka jika itu semuanya terjadi, maka kebaikan sedekah kita akan menjadi hilang sia-sia. Bukan berarti kemudian gak usah sedekah sajalah, daripada nanti sedekah malah gak ikhlas. Itu pun juga namanya riya. Takut riya sama dengan riya. Karena itu ya sedekahlah semuanya. Apa yang kita bisa sedekahkan, apa yang kita bisa infakkan, apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain untuk bisa saling berbagi, saling menolong, saling melengkapi, maka di sanalah kebaikan-kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelipat gandaan, karena momen ini adalah momen Ramadan yang setiap ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah sunnah itu disederajatkan seperti ibadah-ibadah wajib. Bahkan ibadah wajib pun akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Karena itulah bersemangatlah kita semuanya untuk mengakhiri Ramadan dengan sikap untuk bisa membangun kecerdasan sosial kita. Jangan sampai ketika masjid kita sudah besar, bagus, kemudian lingkungan kita sudah tertata, jangan sampai ternyata ada tetangga kita yang mungkin rumahnya sama seperti kita, tapi kita tidak pernah tahu mereka itu dalam kondisi kekurangan. Kita tidak tahu kalau mereka itu terkena PHK. Kita tidak tahu kalau tetangga kita terkena atau penghasilannya semakin merosot karena pandemi dan lain sebagainya dan belum bisa bangkit. Maka itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita untuk bisa berbagi bersama agar kita bisa menghantarkan diri kita kepada kebahagiaan dunia kita merasa senang, bangga, bahagia kalau kita menolong, dan insya Allah itu semuanya akan menghantarkan kita di akhirat kelak dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersemangat di akhir-akhir jelang ini, karena ini sudah merupakan babak final. Alhamdulillah jamaah kita masih full, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semua ibadah-ibadah kita, qiyam Ramadan kita, puasa kita, lapar dan dahaga kita, bacaan Al-Quran kita, infak dan sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memotivasi bagi kita semuanya. Jangan sampai ketika kita diberikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih, kemudian kita tidak pernah tahu apa yang ada di lingkungan kita dengan orang-orang yang dalam kondisi kekurangan, tetapi mereka enggan, sungkan karena ifah menjaga diri dari sesuatu yang menghinakan, dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.